Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mahandi Ishak. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 251F10058. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang dampak psikologis ketunanetraan pada keluarga dan masyarakat. Kalian pernah kepikiran nggak gimana rasanya jadi bagian dari keluarga yang punya anggota dengan disabilitas netra? Ternyata dampaknya itu jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Bukan cuma si anak yang merasakannya, orang tua, kakak, atau adik, bahkan orang-orang di sekitar mereka pun ikut mengalami perubahan psikologis yang cukup besar. Di video ini kita bakal bahas tuntas soal dinamika psikologis yang terjadi di balik itu semua. Mulai dari tantangan dihadapi keluarga, hak-hak yang seharusnya diterima anak disabilitas netra, sampai solusi nyata yang bisa dilakukan. Sebelum masuk lebih dalam, penting buat kita pahami dulu. Sebenarnya apa sih hak yang dimiliki penyandang disabilitas netra? Jawabannya jelas. Hak mereka sama persis seperti anak-anak lainnya. Mereka berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa yang mendukung. Mereka juga berhak mengakses pendidikan tanpa ada diskriminasi apapun. Tapi sayangnya kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Hambatan psikologis masih banyak ditemukan, baik pada anak itu sendiri maupun pada orang tuanya. Menurut teori, kondisi keluarga itu ibarat sistem yang berada dalam keseimbangan, di mana anak-anak secara emosional mencerminkan apa yang dirasakan orang tuanya. Jadi kalau ada konflik batin yang belum terselesaikan dari masa lalu, itu bisa ikut memperparah tekanan psikologis yang dialami keluarga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Dampak psikologis seperti apa yang dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga? Pertama, orang tua. Mereka seringkali menghadapi gejolak batin yang luar biasa. Perasaan bersalah, kekhawatiran soal masa depan anak, sampai stres berkepanjangan adalah hak yang umum yang mereka alami. Kedua, saudara kandung. Kehadiran adik atau kakak dengan disabilitas netra ternyata juga berdampak besar bagi mereka. Banyak pertanyaan yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Apakah mereka merasa terbebani atau mereka ikut cemas? Bahkan rasa cemburu pun bisa muncul karena merasa perhatian orang tua lebih banyak diberikan kepada saudaranya yang tunanetra. Tapi di sisi lain, kondisi ini juga bisa mendorong mereka jadi pribadi yang lebih peka dan penuh empati. Ketiga, anggota keluarga besar, paman, bibi, sepupu. Mereka pun tidak lepas dari dampaknya. Kondisi ini tidak dikelola dengan baik, ujung-ujungnya bisa melemahkan kesehatan fisik dan emosional seluruh anggota keluarga secara keseluruhan. Tantangannya ternyata tidak berhenti di dalam rumah saja. Di luar rumah pun keluarga ini masih harus menghadapi tekanan dari lingkungan sosialnya yang memperhatinkan. Di sebagian masyarakat,
masih ada stigma negatif yang beredar, seolah-olah memiliki anak tunanetra adalah sebuah kutukan atau dikaitkan dengan anggapan tentang kesalahan moral di masa lalu. Stigma yang sebetulnya tidak berdasar ini akhirnya membuat orang tua semakin bersalah, memperparah gejala depresi, dan menambah berat beban psikologis yang sudah mereka tanggung. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kabar baiknya, ada banyak hal yang bisa diusahakan. Pertama, kita perlu memahami bahwa perilaku anak, termasuk anak dengan hambatan penglihatan, sangat dipengaruhi oleh proses belajar. Artinya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang tepat dan suportif, perilaku yang kurang sesuai pun bisa berubah ke arah yang lebih baik. Bagi keluarga sendiri, kuncinya ada pada penerimaan dan kebahagiaan. Menerima kondisi dengan lapang dada dan terus mencari makna di baliknya. Makna itu bisa ditemukan melalui berbagai hal: pengabdian, keyakinan, harapan, iman, dan cinta kasih antar sesama. Dan yang tidak kalah penting, dukungan nyata dari sesama anggota keluarga akan sangat membantu meringankan beban psikologis sekaligus membangun keharmonisan yang baru di dalam keluarga. Jadi kesimpulannya, ketunanetraan memang membawa dampak psikologis yang tidak kecil, baik bagi orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Tapi dengan adanya penerimaan yang tulus, edukasi yang tepat, dan dukungan lingkungan yang sportif, anak luar biasa ini tetap bisa berkembang dan menjalani hidup yang bermakna. Menurut kalian, langkah apa yang paling penting untuk dilakukan lingkungan kita dalam mendukung teman-teman disabilitas netra? Share pendapat kalian di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Dan subscribe supaya kalian bisa dapat konten edukatif terbaru dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.